Di dalam 3 posisi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa pertama juga ada jenis Arab jenis negara kan? Ibadah sah didasarkan kepada ma'rifah. Kedua, arah ibadah dijalankan karena emang itu negara mukallaf nih taklif atau tugas atau beban. Nah, ini kita. Terus arah sah emang tapi arah tidak didasarkan kepada didasarkan pada ilmu. Nah, ini gitu. Nah, ibadah yang didasarkan kepada ma'rifah nikah itu adalah ibadah yang penuh dengan ini cicirin dan gitu. Ini kecirin deh. Ada rasa rindu dalam beribadah. Nah, ini dia benar-benar rindu kalau kalau waktu untuk beribadah kepada Allah itu mengabdikan diri kepada Allah itu muncul ada rindu di sini. Ya Allah, pengonek ngaran waktu dohor nih. Begitu dia selesai sholat subuh, maka di dalam kolbunya itu muncul rasa rindu. Sampai dia menghitung sejam, 2 jam, 3 jam, ya Allah, 6 jam keinganti waktu dohor untuk mengabdikan diri lagi kepada Engkau. Nah, ini gitu. Jadi orang yang beribadah secara ma'rifah itu dia muncul rasa rindu. Nah, di sini ada rasa atau zauq. Di dalam ibadahnya dia merasakan. Nah, perasaan yang muncul itu macam-macam. Niki ada rasa takut. Di sini ada rasa hina. Di sini ada rasa lemah. Di sini ada rasa fakir. Di sini ada rasa penuh dengan dosa. Nah, penuh dengan dosa. Banyak rasa yang muncul di sini, zauqnya. Tergantung bagaimana di dalam dirinya itu menghadirkan kolbunya. Nah, ini kita. Nah, ada rasa. Ini ibadahnya orang ma'rifah. Terus dia menjiwai, meresapi. Nah, ini ya ciri. Nah, pertanyaan mungkin, sudahkah ada hal-hal marak niki dalam diri pada saat kita beribadah? Nah, karena tuwi nika sampunan terbahas 3 tangga menuju ma'rifah oleh kitab Kanzul Ma'rifah. Maka untuk mengetesnya itu adalah cek dalam diri. Benar-benar enggak kita sudah sampai kepada asal kita adalah Nur Muhammad, terus mutu qabla anta mutu, mematikan diri sebelum mati, terus fana wa baqa,
Nah, niki untuk mengeceknya. Lamun deman arak maka terus itu dipasang, diiktikatkan. Nah, terbahas sikit-sikit gitu. Rindu dalam beribadah. Jadi Rabi'ah Adawiyah nika makom tasawuf tertinggi nika adalah mahabbah, cinta. Jadi pada saat dia sholat, dia beribadah kepada Allah, selesai beribadah maka dia nangis terus di dalam zikirnya. Di dalam zikir pun dia menangis. Kenapa? Karena begitu lama datang waktu dohor ini. Jadi dia sholat sunat itu tidak bisa memenuhi rasa yang muncul pada saat melakukan sholat yang emang dipardukan kepada kita. Beda rasa antara sholat sunat dengan sholat sholat fardu ini. Maka nangis terus. Nah, sehingga begitu waktu dohor tiba, maka dia tersenyum riang, gembira. Menun selesai sembahyang dohor, dalam zikir nangis, ya Allah, wahai kekasihku, piran baik tapi bedait malik kemone waktu asar nih. Begitu seterusnya dia. Nah, maka di dalam kolbu itu ada rasa yang muncul. Di ruh itu ada rasa yang muncul. Yang pertama itu al-khauf, rasa takut. Sangat si tercintai senina, lagu terkadang-kadang arak tante takut tujuk senina. Padahal kita cinta, lagu takut. Nah, berumbi undin parah ini ke cinta, lagu takut. Nah, telat ke ulik bareh ni muka tak terbacuin senina. Nah ini, mu takut sak berumbi undin parah ni. Takut mengecewakan kekasihnya. Nah itu dia. Takut menyakiti hati kekasih yang dicintai. Bukan takut nek tempeng tamu je gua hiro, bukan takut untuk menyakiti negara kekasihnya. Nah ini. Nah, niki mun alami perjalanan hidup sehari-hari, ini kan? Ada rasa cinta terhadap anak kita, tapi di satu sisi di waktu-waktu tertentu ada rasa takut. Nah, coba pada saat anak kita tidak meminta sesuatu, mu endek tebau si terpenuhi, berbeda. Pada saat Allah memanggil, tapi kita juga tidak mau menghiraukan panggilannya, maka berembe perasaan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira terbaik posisi ente itu sajari amat, sajari semama. Nah itu takut. Nah silakan dimaknai takut. Kita cinta tapi ada rasa takut. Namun sampai wah ngalami ya susah. Nah, karena emang niki rasa zauq yang berbicara. Dan niki ndek kawih akal. Ini memakai cinta kolbu. Nah, takut itu tidak di sini, tidak di jasad, tapi takut itu emang muncul dari kolbu kita. Nah, maka yang kedua yang muncul itu adalah merasa hina. Zauq az-zillu. Kalau yang di sini khauf. Khauf. Kalau di sini adalah zillun. Merasa hina. Kenapa dia merasa hina? Karena yang kebayang dalam diri nikah adalah begitu banyak nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan tanpa diminta, itu Allah kasih. Di penglihatan misalkan, penentang teniki, Allah kasih. Lalu toh ternyata penentang ini luwean isi tekawi hal-hal bertentangan dengan syariat.
Nah itu yang muncul. Ya Allah onek wah kita impung senina batur. Misal nih dede kan. Lagu lemun sahab tertuja. Syukur arah kesempatan bertaubat. Atau mau kenikmatan kau kalau batu angin. Astagfirullahaladzim. Nah itu dia. Tangan ini juga gitu. Ada kekuatan tangan di sini, ada energi, power, ada kudrah di sini. Lamun dek mele serius mbek tok berlaku kudrah Allah oleh iman. Kekuasaan itu ada di sini. Nah, oleh iman. Lamun dengan di arah iman maka dia seperti tidak punya kekuatan di arah daya. Yang pun simbulan oleh sembahyang itu Allahu Akbar. Lamun wah meni entan ia tanda bahwa itu nu emang wah ndek darah daya upaya. Sekencang-kencang deblai lagu lamun menintan deh maka lambat. Ya simbol kekuatan. Maka begitu kita mengucap Allahu Akbar, maka kecil dan hinanya lah diri kita di hadapan Dia yang Maha Besar. Nah, ini dimuhasabahkan. Maka begitu dia akan sholat, dia sudah merasakan ada kehinaan di dalam. Cerminan kudrah Allah bisa pergunakan untuk biar tegel barang hasil menipu. Tegel barang hasil mau kejual kedit, padahal kedit ngendu modal si beli aja satu. Dia menek beli si batur aja sata. Oh nek man cukup modal dia toh. Ane lamun nek beli ya beda aja mengatus yang kembali. Akhirnya dibeli kedit kecil iki. Nah, tegel kayak keping. Hasil akad jual beli yang sudah beli. Maka harus dimuhasabah. Ya Allah wah ketegan keping hasil dagang kedit lagu berdaya. Muhasabah. Jadi ada rasa hina setelah melakukan dosa. Begitu seterusnya semua panca indera. Maka di sini ada puncak rasa yang muncul. Maka kolbu itu menangis. Bukan penentang, bukan mata yang menangis. Mata niki hanya meneteskan tangisan kolbu kita. Kolbu kita yang menangis, bukan penentang ini. Dia hanya mengekspresikan. Ruh kita yang menangis. Penentang ini hanya menzahirkan tangisan ruh kita, sehingga meneteslah air mata buaya itu. Air mata buaya gombal gede. Nah ini ada rasa hina yang muncul. Nah semua panca indera kita itu harus dimuhasabahkan di situ. Nah, ya ampun lemun tetu dengan melep menyembah. Dia paling endek 30 menit sendek man dia sudah mulai tuh mempersiapkan. Nggih, demene wayan kayak ngebang paling dia 30 menit dia sudah mulai di situ. Mempersiapkan diri untuk menghadap Allah. Nah, conditioning, istilah mengkondisikan batin itu. Nah, setelah itu dia lemah. Nah, dia merasa lemah, tidak berdaya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula fil ma'siyah wala quwata fit ta'ah illa billah. Ini la haula ya Allah, tidak ada daya hamba untuk menghindar dari maksiyah, dari musibah. Jadi untuk menghindar kepada kemaksiatan aja kalau tidak ada pertolongan Allah nggak bisa gitu. Untuk menghindari musibah tanpa pertolongan Allah juga tidak bisa. Maka la haula fil ma'siyah, la haula fil musibah. Tidak ada daya upaya untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan dan musibah kalau tidak lantaran
pertolongan Allah. Iya ampun, oleh suratul Fatihah itu dia digandeng iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah hamba menyembah, hanya engkaulah yang hamba sembah, dan hanya kepada engkaulah hamba meminta pertolongan. Nah itu. Jadi sholat kita itu aja itu nggak bisa kita akan laksanakan sholat itu kalau tidak ada pertolongan Allah. Nah disinilah dia berlaku yang namanya mutu qabla anta mutu itu. Nggak bisa saya angkat tangan ini ya Allah kalau tidak lantaran kudrah iradah engkau. Nggak bisa saya baca bacaan sholat ini kalau bukan lantaran engkau yang maha berilmu. Nggak bisa hamba ini bergerak kalau bukan lantaran engkau yang maha hayat. Enggak bisa hamba mendengar panggilan azan ini kalau bukan lantaran engkau yang maha sami, maha mendengar. Enggak bisa hamba melihat sesuatu jalan untuk menuju engkau kalau bukan lantaran engkau yang maha melihat. Dan tidak bisa saya ucapkan kalam-kalam di dalam sholat ini kalau bukan lantaran engkau yang maha kalam. Nah di situ dia lemah. Dia untuk sholat aja dia merasa tidak bisa kalau tidak lantaran pertolongan, atau kalau tidak lantaran kudrah iradah, ilmu hayat sama basar kalamnya Allah. Ini harus dipasang. Lalu sak berikut adalah dia fakir. Sepakir-fakirnya pakaian yang hamba pakai untuk menutup aurat pada saat beribadah ini tidak ada ya Allah kalau tidak direzekikan oleh engkau. Sujadah yang hamba pakai untuk sujud ini nggak ada ya Allah kalau tidak direzekikan oleh engkau. Hamba fakir di hadapanmu ya Allah, maka izinkan hamba menyembahmu saat ini di dalam kefakiran hamba. Maka di situ nembus dia ke kolbu kita. Sifat fakir itu nembus ke kolbu kita, maka dia akan membersihkan sifat-sifat sombong. Nah, niki. Karena biasa yang kita sakmun tebanggaan niki kan nabi searah oleh jasad niki. Ya sakmun tebanggaan, pakaian tebagus, songkok tebagus, sujadah tebagus, kamu motor tebagus. Itu yang kita banggakan. Lalu kita fakir di situ, tiadalah semua ini ya Allah. Karena engkaulah yang maha ghani. Engkaulah yang ar-razzaq. Engkau yang maha kaya. Nah, ini. Lalu di sini penuh dosa. Nah, ini. Orang yang merasa dirinya sedikit dosa, atau dia bilang gini, oleh pas maghrib nih, lalu emang kan jarang muhasabah diri ya. Alhamdulillah ya Allah, ara idak kendek gawe dosa jelun. Nah itu sudah dosa besar. Maka yang paling bagus itu adalah di perjalanan kehidupan kita sehari itu kita selalu banyak melakukan dosa. Entah dari mata kita, entah dari mulut kita, entah dari telinga kita, entah dari tangan kita, entah di dada kita, entah di kaki kita, entah di perut kita, entah di pikiran kita. Itu semuanya. Karena tidak mungkin manusia itu dalam sejalan itu lepas dengan dosa, tidak mungkin. Tidak mungkin dia akan lepas dengan dosa dalam sehari itu. Maka hujankan di dalam kolbu niki hamba penuh dengan dosa ya Allah. Ampuni, fa'fu anni, fa'fu anni, fa'fu anni. Nah, nikilah dia ibadahnya orang ma'rifah, orang arif. Ada rasa di dalam dirinya yang muncul. Nah,
Pertanyaannya ke kita, sudahkah rasa-rasa ini muncul? Ataukah emang belum ada sama sekali? Nah, kalau dia belum ada, maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara ibadah terus, zikir terus. Nah, lalu yang berikut adalah ibadahnya orang yang mukallaf atau taklif, atau orang yang hanya beribadah lantaran ini adalah perintah wajib. Nah, ini tanpa penghayatan, tanpa merasakan ibadahnya. Yang penting dia sudah menjalankan kewajiban itu, ya sudah selesai. Nah, menggugurkan kewajiban. Aniki paranaran mukallaf. Ibadah itu terasa beban bagi dia. Aniki sering teralami. Kalau belum melaksanakan sholat, maka di sini ada perasaan nggak enak. Nah, ini karena belum sholat, tidak muncul perasaan rasa takut. Nah, beda nih, harus dipahami nih kita. Ada perasaan nggak enak, lemun ndekman sembayang. Nah, berarti dia berada di sini nih. Sholat itu hanya sebagai sebuah kewajiban, beban, tugas. Lagu arah orang yang kalau dia telat belum melaksanakan sholat itu, maka ada muncul rasa takut tidak turun rahmat Allah ke dirinya. Gara-gara keteledoran hamba di dalam menyembah kepadamu ya Allah, jangan sampai dosa-dosa hamba ini itu dilimpahkan ke istri dan anak hamba. Nah, ia tahu kurang kita mawas diri. Mumparan, napi aran, mun teparan dosa sak mun tegawe seitenu, endek berimbas ojo keluarga. Bahaya nih. Cara Allah untuk mengembalikan dia ke jalan Allah, maka Allah beri dia musibah, entah lewat senina, entah lewat anak, entah lewat amak, sehingga lemun tiang ya sidang berdoa, ya Allah, hamba saat ini penuh dengan dosa dalam sejauh semalam. Dendek baik limpahan, dendek baik petipak, ujuk senina anak dengan toak akibat dek dosa-dosa ya Allah. Cukup hambanya. Kalau seandainya ada ibadah hamba yang engkau terima ya Allah, hamba wasilahkan, hamba berikan nilainya itu untuk orang tua, untuk mertua, untuk istri. Nah, itu dia. Dendek debae ya Allah, limpahin dosa ni ngojok senina anak, ojok dengan tua, ojok mentua. Coba itu diniatkan. Dan kalau ada ibadah hamba yang Allah terima, maka hamba sedekahkan, hamba zakatkan untuk mereka ya Allah. Nah, ini beda dia. Nah, ini emang hal-hal sejarang ke gawe. Dengan toa kesampun kepilina lagu itu apa esa? Lemun sembayang kejeluni ya Allah, engkau terima, maka berikan itu untuk orang tua hamba yang sudah meninggal. Langsung terang benderang alam barzakh. Dia mikir lalu apa yang kemau itu. Setiap orang melakukan sedekah mesti dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sedekah. Setiap orang melakukan kebaikan mesti dia mendapatkan. Lagu saya misal, nah dendek mentoa andi dengan toa sendiri jarang. Usus sulit mentoa, nina mama. Lemun manding ini terbersit oleh anu. Dewa pikiran, itu juga orang tua saya, ya Allah.
Lamun arah ibadah sak terima. Hamba sedekahkan, hamba berikan kepada orang tua, mertua saya, orang tua saya, pasti saya. Jadi Allah bagi-bagi, ini kamu jemput, ini kamu jemput. Nah, jadi di sini jangan sampai dosa yang kita lakukan nikah kan justru itu berimbas kepada keluarga. Ini yang harus kita benar-benar nabiar. Nah, sehingga maka ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi itu ayat niki itu untuk para orang tua, para suami, para ayah, bukan para istri, para anak. Emang anak kalau munajari dengan toa, bener senina di anak baru mereka. Nah itu. Jadi kalau toh masalah jasad ini rela kita berkorban untuk senina anak, amak, maka secara rohani juga kita harus relakan untuk mereka. Nah, jadi ia baru nikah. Beda orang yang merasa tidak enak pada saat belum melakukan penghambaan kepada Allah dengan orang yang muncul rasa takut di dalam dirinya pada saat belum beribadah kepada Allah. Nah, kira-kira mbak posisi. Nah, sila terbaca di. Nah, niki. Ya mungkin keluhan kita niki kan merasa tidak enak karena dia teman gawe. Lalu dia tua bahwa telat atau meninggalkan ibadah itu didasarkan rasa takut, rahmat itu tidak turun. Bahaya rahmat Allah tidak turun. Sedetik, dendengnya sedetik, kurang sedetik doang Allah hentikan angin ini, kacau. Nah, inilah dia ibadahnya orang yang mukallaf, hanya sebatas marabasen tua tangsa baru menggugurkan kewajiban. Dia tetap merasa tidak enak kalau tidak beribadah, tapi belum sampai kepada dia ada takut, ada khauf di situ. Nah, ada yang tidak didasarkan kepada ilmu. Nah, ini sudah ada dasar ilmunya nih. Nah, ilmu yang bagaimana? Nah, ini kan tidak didasarkan kepada ilmu yang bagaimana, yaitu ilmu usul, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Jadi ini ketahu ibadah ngenu laparan sah atau tidak, diterima atau tidak, ini ketahu. Luwe persepsia. Nyekan sembahyang. Luwe persepsia. Nyekan sembahyang. Barademen ashadu an la ilaha maju. Ini sudah gerakan nih. Ojo keteni doang beragam, ini udah gerakan. Dia tidak didasarkan kepada ilmu fikihnya. Bahaya sembahyang didasarkan kepada fikih, karena fikih itu berbicara tentang kaifiyatul ibadah, tata cara beribadah. Itu yang menjadi syarat bagi sihhatul ibadah. Sahnya sholat kita itu kalau ini didasarkan kepada fikih. Andai alamun Arab tain keko oleh sujadah, muya dikawih sembahyang. Sah apa ni? Biasa. Ini kan zahir, lakukan waktu sampai batin ngaji. Kembali pedulian tain keko. Toh tain keko ni juga makhluk. Sapia enai tel sujadah ke juga Allah. Salah. Enggak bisa. Jadi sihhatul ibadah dia di sini yang dua niki, fikih dengan
usul. Dek mantep pang niat bare. Berembengen tan. Atau niat mulai akhir sembahyang tahun niat. Kacau, nggak bisa. Nah, tasawuf itu adalah qabulul ibadah. Jadi orang yang bertasawuf itu dia tahu ibadahnya itu diterima atau tidak oleh Allah. Nah, insya Allah lamun niki ja ngabiaran berjenjang teh anu. Gitu. Karena agak rumit niki. Kita tahu ibadah kita itu diterima atau tidak itu ada di sini nih. Lagu insya Allah ngonek-ngonek lama tahun. Nah itu. Nah di sini kelebihannya beribadah secara ma'rifah. Ada yang diberikan oleh Allah itu kita tahu diterima atau tidaknya apa namanya ibadah kita. Ibarat marah ide senang dait endi dengan nu terdatengin balik. Ada kontak batin. Nah itu. Lu kan nunta bedait beki dengan itu bertemu ya bisa. Baru terbedait dan sambut dang tak ngerasain kalau orang ini tidak menerima kehadiran kita. Warak sa. Oh, lagu arak ekanu nih, lemak bedait. Bisa jadi Allah di situ juga posisinya. Lemak ibadah esa pirang nih keterima. Nani satia jandot julu. Bisa di situ. Atau arak sa marah-marah sabarun. Dia tetep atau kolok ya dia. Bisa. Nah, untuk memahami itu ada di dalam tasawuf. Kalau fikih usulnya sihhatul ibadah, syarat zahirnya. Lagu untuk sampai qabulul ibadah juga lemun endek sempurna syarat sah dengan fikih beki usul endek gini. Sehingga lemun tuah anu maka wajib tertib di dalam berwudu. Anu. Lagu ndek teman sampai seketat nu ngaji. Lagu lemun nuhara datang dan sinyal untuk ke situ untuk sampai kepada ini maka ya susah. Anu. Maka kita perketat lagi besok di fikih sama usul dalam ibadah. Kembek nyambuk tendek man tiang di tangman bahas masalah tahu tidaknya. Ini maaf nih. Tahu tidaknya ibadah kita itu diterima oleh Allah oleh tasawuf ini karena tasdik ojo kajian tasawuf ini doang masih di man sepenuhnya. Karena gejalan penok geti. Cirin penok geti. Jadi di temanmu. Tiang ditangbani ngonek-ngonek tegur jamaah. Ditangbani bila karena barat terpantok tak. Doyan ngeraos, tuluy raos. Bani. Padahal sebelum matang tak benciri. Saya ngonek, saya keras. Kentang. Karena kita sudah masuk ke fase yang pendalaman. Awal-awal waktu mesen oleh balen Pak Ram tentang mesen. Mulai saat ini saya akan agak keras. Agak ketat. Lagu tidak dipahami. Nah, jadi teman sampai ke sini. Nah, apa rantang tidak didasarkan kepada ilmu. Iya bahaya lalu. Bahaya tidak didasarkan pada ilmu. Munteparan doang ibadah tuah kena. Munteparan doang ibadah tuah terima sida-sida Allah. Padahal lam yadri aku bulat amruddat. Niki hadis kudusi. Ciri orang yang
ibadahnya itu tidak sah atau batal dan tidak sampai kepada Allah adalah wa yazkurul hasanatu walam yadri aqubulat amrudda. Dia selalu menyebut, menceritakan amal perbuatannya, padahal dia tidak tahu apakah itu diterima atau ditolak. Nah, ini bahaya. Ini ciri standar nih. Amal pegawaian 10, amal soleh 10 tahun lalu, lain. Nu masing nu kerekam, nanin tu cerita. Wah, maka runtuhlah masjid itu di surga itu. 10 tahun lain kebaikan, nanin tu. Maka itu cirinya dia belum memenuhi syarat sah atau qabulul ibadah. Hanya. Nah, niki. Maka penting deh itu kembaran tuntut ilmu sateluni. Penting bagi tiang, sangat penting. Wudu penting. Doa setelah wudu penting. Oke. Nah, iya niki, mau pertanyaan lagi-lagi itanu oleh embe, silahkan dijawab sendiri. Ini adalah masalah zauq kita, rasa kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah kita sudah sampai kepada ma'rifah? Ibadah kita didasarkan kepada ma'rifah. Sacirin adalah ini, ada kerinduan di dalam beribadah, ada rasa senang, al-uns, ada zauq yang ada di situ, ada takut, merasa takut, ada merasa hina, ada merasa lemah, ada merasa fakir, ada merasa penuh dengan dosa. Ada apa ini? Apa ini? Ya, menjiwai. Menjiwai. Ya, menjiwai. Niki kan bahasa Indonesia nih, menjiwai. Jiwa. Benar-benar dia itu keluar dari jiwa kita atau lubuk hati yang paling dalam atau nurani. Nah, itu dia. Jadi ibadah itu adalah dia keluar, keinginannya itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam, ya, para orang menjiwai. Kalau itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam, maka dia tidak akan tergesa terburu-buru di dalam sholat. Allahu Akbar. Yang seharusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum. Rukuk pun Allahu Akbar, cepat. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Terus. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Belum menjiwa, susah untuk sampai ke rasa itu. Nah, meresapi. Nah, meresapi ini ke apa? Nabi jadi meresap. Nah, meresap. Jadi ibadah itu masuk ke seluruh diri kita, baik secara rohani maupun jasmani. Nah, ini dia benar-benar menyerap, diserap. Iya ampuh, mafiaran dan maka berlaku di tangan kita itu adalah ilaha illallah, di pandangan kita adalah ilaha illallah, di pendengaran kita adalah ilaha illallah, di pikiran kita adalah ilaha illallah, di dada kita adalah ilaha illallah, di lisan kita adalah ilaha illallah, di perut kita adalah ilaha illallah, bahkan di kemaluan kita itu dia dibentengi oleh la ilaha illallah. Ndek menek sembarangan. Di kaki kita ada dibentengi. Inilah yang disebut dengan la ilaha illallah hisni man dakhala hisni fahuwa amina min iqabi, hadis kursi. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Maka saya pertama ujung benteng kok, maka dia aman dari azabku, aman dari siksaku.
Lah iya antara la ilaha illallah ada iman. Burung jabur dengan lu antara la ilaha illallah akhir sedekah. Oh ini anak kok. La ilaha illallah seriuk empeku lek tengah langan. Kaeh mungkin. Pinggiran. La ilaha illallah ndek bertiju oleh langan 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 dengan lampak pinggiran yang bertiju. Nah, itu kalau sudah ada la ilaha illallah dan bae bare kenyering dengan lewat di koet dah. Maka pinggiran. Nah. Atau maaf nih ndek tenyinggung dik atau nyeken tebekelorang. Usahakan jangan pakai suara. Orang itu kenyering. Harus ada la ilaha illallah di sini. Gitu. Lu sekali tante piwal dengan hisni la ilaha illallah. Maka itulah yang meresapi. Jadi ibadah itu benar-benar kita ada zauq, ada menjiwai, muncul dari lubuk hati yang paling dalam, lalu ia diresap oleh jasmani dan rohani kita, sehingga ia berlaku innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Karena ini dia sudah ada ini. Dia sudah menjiwai keluar dari dalam dirinya, ruhnya yang ada kesadaran di ruhnya. Wah, ini nggak bisa ini. Gawean Nur Muhammad nih, Malik taik Malik, ndek tahu Nur Muhammad karena Nur Muhammad itu adalah min nuril jamalihi wa min nuri jalalihi. Oh, yang ada adalah ya Allah, bergantung kepada Engkau, dan ini hanya kezahiran dari kudrah iradah Engkau ya Allah. Begitu, itu yang menjiwai, itu yang meresapi. Maka di sini adalah ilaha illallah, di mata adalah ilaha illallah, di telinga adalah ilaha illallah, di semuanya. Nah, itulah dia berlaku yang namanya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Param, saya kira jadi juri param. Kecian lomba ada hisni la ilaha illallah di hitungannya, ndek curang, mentang-mentang anak milu kan, gantung seret. Oh anak ni miskin, enggak bisa. Bener kan lumayan manuk kan. Allah karim. Nah, ya ini biar mulai 42 menit kan. Ya, mudah-mudahan ini nafiaran dan mudah-mudahan kita berada di sini. Tapi ini akan bisa kalau kita benar-benar tetap muhasabah, mengoreksi diri sendiri. Ya ampun, kereng-kereng lulus dada, ya Allah. Ibadah yang akan kita kerjakan itu diniatkan jauh-jauh sebelumnya. Selesai sembahyang subuh, maka pasang iktikad, ya Allah izinin baru sembah mengabdi oleh waktu dohor. Selesai waktu dohor pun penuh, ya Allah izinin ke amat baru waktu asar sembah de Malik. Selesai sembahyang asar, Malik pasang niat, ya Allah izinin ke kembali baru di waktu maghrib tak sembah de Malik. Menu terus. Nah itu. Maka dia akan memperjuangkan apa yang dia cita-citakan. Maka itulah yang benar-benar memang muncul dari jiwa, sesuatu yang diniatkan nani. Coba sila kembik nyampuk dia berjuang sampai sekotong lalu jualan es bisa. Karena di sini ada niat kepingin memenuhi, membahagiakan istri anak. Maka Allah kasih kekuatan untuk itu. Oh panjat kulit niat dia. Maka Allah kasih niat itu. Nah itu.
Maka setiap amal ibadah yang kita niatkan, kalaupun Allah memanggil kita sebelum kita melaksanakan, tapi kalbu kita sudah wusul kepada Allah untuk benar-benar menghambakan diri. Selesai sembahyang subuh, ternyata jam sholat matin. Maka sholat dohor itu sudah sampai karena kita sudah niatkan. Loh kenapa? Kita bisa menjalankan sholat dohor itu bergantung pada kudrah, iradah ya Allah. Kalau emang di situ Allah sudah menakdirkan saya untuk meninggal, ya sudah itu kudrahnya. Tapi saya sudah meniatkan diri untuk, maka sampai dia. Nah ini ki. Nah lagu niki pun jarang jarang amalan. Nah, gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita senantiasa rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa, yakni takwa intisalu bi awamirillah wajtinabu binawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan, yaitu senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, baik di dalam sepi, di dalam sendiri maupun di dalam keramaian, baik secara zahir maupun secara batin. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teniatin mudah-mudahan lamun tekayuni teredain nagaran majelis niki sida Allah Subhanahu wa taala, maka biarlah nilai yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita hiwalahkan untuk semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia, kita hiwalahkan kepada keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, dan keluarga yang sudah meninggal mudah-mudahan Allah sampaikan nur di dalam kuburnya. Al-Fatihah. Iya benar. Surat Al-Baqarah.